Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa lagi dengan saya di channel Uli Teknisi. Oke, di video kali ini kita kedatangan satu buah televisi ya. Mereknya apa ini teman-teman? Merek Sar ya, kalau saya tidak salah, soalnya televisinya gaya banget ya. Gaya bener ya teman-teman. Oke, jadi kita akan mengetes aja ya apa kerusakannya. Karena di sini saya juga nggak tahu ya rusaknya apa teman-teman, karena baru saja saya habis berbuka puasa ya. Ini sudah ada di sini gitu ya. Oke, saya langsung colok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya TV-nya mati total ya teman-teman. Terus kemudian dari belakang TV ini ada, mudah-mudahan kedengaran ya, ada suara tek 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 di dalamnya gitu ya. Ada suara tek 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 di dalamnya. Oke, kita langsung bongkar aja. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya isi dalamnya. Lumayan berdebu ya, lumayan berdebu. Oke, jadi untuk kasus ya yang seperti ini, apabila dinyalakan televisi mati total terus di dalamnya ada terdengar bunyi tak 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 ya, pengalaman yang lalu-lalu itu tandanya ada yang korslet ya teman-teman. Yang korsletnya itu ada dua kemungkinan ya, ada dua kemungkinan. Kalau bukan playback ini, kemungkinan besar IC horizontal yang ini teman-teman, yang korslet. Yang jelasnya salah satunya ya, atau bahkan pernah saya dapati malah kedua-duanya. Wah, itu benar-benar sial ya. Kalau dapatnya yang kedua-duanya teman-teman. Namun di sini mudah-mudahan ya yang korslet itu cuman salah satunya aja, dan saya berharap sih mudah-mudahan yang korslet adalah ininya aja ya, IC horizontalnya aja. Oke, di sini kita akan melakukan apa ya, pengukuran dulu ya teman-teman. Kita akan ukur dulu apakah benar-benar ini yang rusak di bagian horizontal ataukah di bagian playback. Jadi untuk cara mengatasinya adalah kita harus mencabut salah satunya teman-teman. Kita harus mencabut salah satunya. Jadi di sini mungkin saya akan mencabut di bagian horizontal dulu. Setelah itu saya akan colokkan lagi televisinya ke listrik. Apabila korsletnya hilang alias televisinya menyala, berarti yang rusak adalah IC horizontal. Namun apabila IC horizontal kita sudah cabut, televisi masih tetap menyala, suara tek 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 teknya tetap ada, berarti kerusakan ada di bagian playback gitu ya teman-teman. Oke, kita akan langsung buka aja dulu. Jadi pertama-tama saya akan bongkar ini untuk IC horizontalnya. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah cabut ya untuk IC horizontalnya. Ini saya cabut sekalian dengan pendinginnya teman-teman, jadi supaya lebih mudah ya. Jadi bisa dilihat ya untuk tempat ya, transistor alias IC horizontal ini sudah kosong. Jadi sekarang saatnya kita akan mengetes apakah TV sudah bisa menyala. Apabila TV sudah menyala, berarti IC horizontal ini saja yang rusak teman-teman. Oke, jadi saya langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, masih ada bunyi teman-teman, bisa didengar ya. Coba ya, saya perdekat mic-nya tuh. Berarti kemungkinan besar playback juga kena ya. Nah, oke. Di sini lihat lampu indikator tidak menyala sama sekali teman-teman. Aduh. Harus ganti playback nih kalau begini. Oke, kita langsung cabut aja playbacknya untuk melihat apakah benar-benar playbacknya masalah atau bukan gitu ya. Tapi kayaknya sih playback ya teman-teman. Kalau pengalaman yang lalu-lalu adalah playback gitu ya. Jadi kita langsung cabut aja. Oke, jadi bisa dilihat ya, playback udah saya cabut. Playback sudah saya cabut ya teman-teman. Jadi ini adalah playbacknya. Kayaknya playbacknya nomor berapa ini ya?
sudah ndak kelihatan jelas ya. Oke, jadi di sini kita akan langsung untuk mencoba saja apakah sudah bisa menyala dengan dicabutnya playback ini. Coba, bismillahirrahmanirrahim. Nah, benar ya teman-teman, indikator udah menyala. Oke, jadi lampu benar-benar menyala ya teman-teman apabila playbacknya dicabut. Jadi ini sudah fix ya, sudah fix kerusakannya kalau ada di playback ini. Oke, jadi kalau kita cek ya, kayaknya tabungnya ini bukan slim ya teman-teman, bukan slim ya. Ini hanyalah menggunakan tabung biasa saja. Jadi di sini mungkin saya akan mencoba mengganti ya playbacknya dengan menggunakan 32601 gitu ya, karena ini cuma menggunakan tabung biasa. Jadi saya di sini sudah menyiapkan satu buah playback ya dengan nomor seri JF0501-32601 dari TB ya teman-teman. Oke, jadi sini kita akan langsung pasang aja untuk melihat. Oke teman-teman, jadi di sini playback udah saya pasang ya. Ini ya. Jadi untuk playback barunya ya udah saya pasang. Namun saya belum tes ya apakah sudah bisa menyala atau enggak. Oke, kita langsung tes saja. Oke, sudah tidak ada lagi ya bunyi tek ya teman-teman. Oke, kita lihat lampu indikator, benar ya udah menyala lampu indikatornya. Nah, berarti yang menjadi penyebab televisi ini mati total adalah playback yang korslet ya teman-teman. Ini adalah playback bekasnya ya. Di sini playbacknya dia menggunakan tipe yang lain ya teman-teman. Di sini dia menggunakan 0214J ya. Dia menggunakan 0214J. Sementara ini yang saya pasang adalah 32601. Ya, sama aja ya teman-teman. Paling kalau ada perbedaan ya cuman sedikit ya. Jadi tinggal kita modifikasi aja gitu ya. Oke. Jadi saatnya kita akan pasang IC horizontalnya dulu untuk mengetes ya apakah televisi ini bisa bekerja dengan normal atau bagaimana. IC horizontal, namun sebelum saya pasang ya, saya akan tes dulu untuk IC ini apakah IC-nya dalam keadaan bagus atau tidak. Takutnya IC-nya juga jebol ya teman-teman, karena pernah saya dapati ya untuk saat yang mirip ya dengan ini, dia mengalami kerusakan di horizontal juga. Oke, jadi IC udah saya cabut ya dari pendinginnya dulu supaya lebih gampang dalam pengetesan ya. Kita tes dulu. Kayaknya bagus ya teman-teman. Memang ya untuk IC horizontal yang tipe ini dia itu terbaca kayak dua dioda ya. Yang penting dia tidak terbaca resistor. Biasanya dia bagus. Oke, kita langsung pasang aja kembali ke tempatnya. Semoga berfungsi dengan baik. Oke, jadi IC horizontal udah saya pasang ya teman-teman. Sekarang saatnya kita akan mengetes apakah televisi ini bisa berfungsi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lampu indikator udah nyala belum ya? Udah nyala ya teman-teman. Dan kita lihat ya, ternyata heater juga sudah menyala. Oke, heater sudah menyala, berarti televisi ini udah benar-benar normal ya. Oke, saatnya kita lihat ke depan. Nah, loh, dari situ udah kelihatan teman-teman, ada bayangan biru. Nah, akhirnya televisinya menyala juga. Oke, karena sudah menyala, tinggal kita rapikan saja teman-teman. Untuk kemudian kita akan lihat hasilnya.
Oke, jadi di sini TV-nya udah saya rapikan ya, teman-teman. Kita langsung saja untuk mengetesnya seperti apa hasilnya ya. Oke ya, jadi gambar sudah keluar ya. Namun di sini kayaknya agak kabur ya, teman-teman. Ini karena saya masih menggunakan antena UHF ya. Oke, kita akan cari dulu siaran yang agak lebih jernih ya. Nah, seperti ini. Ini agak kelihatan gelap ya, itu karena pada playback yang baru saya pasang belum saya setel ya untuk pengaturan screen-nya. Oke, jadi untuk pemasangan ya, itu kita harus atur dulu ya teman-teman di bagian di sini. Yaitu untuk pelebarannya ya. Pelebaran untuk terangnya ya, itu ada di bagian bawah ya. Yaitu adalah screen. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, sudah mantap ya. Begitu juga dengan fokusnya ya, harus kita atur dulu. Oke, fokusnya itu ada di bagian atas ya teman-teman. Di situ bisa kita lihat ada tulisannya, ada fokus dengan screen-nya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini untuk videonya karena hasilnya sudah mantap ya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat ya untuk rekan-rekan pemula tentunya. Oke, assalamualaikum, salam solder sakti.